Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Nadio Alvaro semuanya? Mudah-mudahan kita semua sehat selalu dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, di balik telapak tangan manusia tersembunyi rahasia yang tak semua mata mampu melihatnya. Di balik garis-garis halus itu tersimpan peta kehidupan, potensi gaib, hingga magnet spiritual yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang mau menelaah lebih dalam. Hari ini, kita akan mengungkap sebuah rahasia langka, 7 ciri-ciri garis tangan yang disukai oleh Khodam Macan Putih. Apa saja ciri-cirinya? Untuk itu simak terus video ini sampai selesai. Namun sebelum lanjut menonton video ini, admin ingatkan, dukung kami dengan cara menekan tombol like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya, agar sahabat semuanya tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari channel ini. Terima kasih. Khodam Macan Putih bukanlah khodam biasa. Ia adalah penjaga dari golongan makhluk gaib yang memiliki tugas luhur, melindungi, memberi kekuatan, dan menjaga keseimbangan. Namun, tidak semua manusia bisa menjadi tempat persinggahan atau penjagaan Sang Macan Putih. Ada pertanda-pertanda khusus, salah satunya dapat dikenali dari garis tangan. Simak video ini sampai selesai, karena bisa jadi salah satu dari pertanda ini ada di tanganmu. Garis tangan dan dunia spiritual, tahukah kamu bahwa dalam dunia spiritual, garis tangan bukan hanya tentang nasib atau keberuntungan. Bagi para ahli hikmah dan orang-orang pilihan, garis tangan adalah cermin energi ruhani dan takdir yang dititipkan Allah. Khodam, terutama dari kalangan khodam putih seperti Macan Putih, memiliki frekuensi spiritual yang hanya cocok dengan jenis manusia tertentu. Dan inilah 7 ciri garis tangan yang disukai Khodam Macan Putih. Mari kita mulai dengan salah satu tanda yang paling kuat dan paling misterius dalam dunia perkhodaman, khususnya yang berkaitan dengan Khodam Macan Putih, yaitu ciri pertama, garis berbentuk bulan sabit di telapak tangan. Mungkin kamu pernah memperhatikan adanya lekukan atau garis setengah lingkaran yang mirip bulan sabit di tengah atau bawah telapak tanganmu. Namun tahukah kamu, dalam dunia ilmu hikmah dan kebatinan, garis ini bukan garis biasa. Apa itu garis bulan sabit? Garis bulan sabit adalah lekukan halus yang membentuk setengah lingkaran. Biasanya terletak di antara garis kehidupan dan garis hati, atau bisa juga tepat di bawah jari kelingking. Kadang samar, kadang sangat jelas. Kadang hanya bisa dilihat saat tangan dalam posisi rileks dan terkena cahaya tertentu. Dalam literatur kebatinan Jawa dan kitab-kitab klasik warisan para wali, bentuk ini disebut sebagai simbol qadarun ghaibi, tanda dari takdir gaib yang tersembunyi. Ia adalah pertanda bahwa seseorang menyimpan kekuatan ruhani yang tidak akan muncul kecuali dalam waktu dan keadaan tertentu. Mengapa Khodam Macan Putih menyukai tanda ini? Khodam Macan Putih adalah makhluk penjaga dari dimensi jin putih, atau ruh suci yang memiliki sifat pengawas, pelindung, dan penyerang bila diperlukan. Ia tidak sembarangan memilih manusia untuk dijaganya. Orang dengan garis bulan sabit dianggap memiliki aura batin yang selaras dengan energi penjagaan, daya tahan spiritual tinggi terhadap gangguan gaib, dan keturunan leluhur yang pernah bersentuhan dengan ilmu hikmah atau keilmuan warisan para wali. Bentuk bulan sabit sendiri adalah simbol dari fase, perubahan, dan penerangan dalam kegelapan. Ini cocok dengan misi Khodam Macan Putih yang hanya hadir dalam hidup seseorang ketika orang itu berada dalam kegelapan atau ancaman besar. Maka, ketika seseorang memiliki tanda bulan sabit ini, itu menandakan bahwa ia akan sering mengalami momen-momen penyelamatan tanpa sebab logika, sering merasakan hadirnya kekuatan tak terlihat saat ia berzikir atau berdoa, dan kadang merasa seperti diawasi, namun bukan dengan rasa takut, tapi rasa aman. Namun jangan salah, memiliki garis ini bukan berarti hidup bebas dari ujian. Justru orang-orang yang memiliki garis bulan sabit seringkali mengalami ujian besar dalam hidupnya. Ujian kehilangan, ujian pengkhianatan, ujian kesepian spiritual. Tapi dari situlah mereka dibentuk menjadi pribadi yang tangguh lahir dan batin. Macan Putih hanya akan menjaga mereka yang bersabar dan tetap berjalan di jalan kebaikan. Jika mereka menyimpang, Khodam akan menjauh. Namun jika mereka kembali ke jalan zikir,
khodam akan mendekat lebih kuat dari sebelumnya. Ciri kedua, garis vertikal di bawah jari tengah, garis penjaga takdir. Sahabat spiritual yang dirahmati Allah, perjalanan kita dalam menguak rahasia garis tangan yang disukai oleh khodam macan putih masih berlanjut. Kini, kita memasuki ciri kedua, ciri yang sangat penting, sangat misterius, dan seringkali hanya dimiliki oleh orang-orang yang telah melewati masa hidup yang penuh lika-liku. Ciri ini disebut oleh para ahli kebatinan dan guru tarekat sebagai garis vertikal di bawah jari tengah, atau lebih dikenal dengan sebutan garis penjaga takdir. Bentuk dan letak garis ciri ini berbentuk satu atau dua garis lurus dan tegak, berada tepat di bawah jari tengah, di atas garis nasib, dan di antara garis kehidupan serta garis kepala. Kadang tampak sangat jelas, tegas, dan panjang, namun pada sebagian orang, garis ini tampak samar, tapi tetap terstruktur lurus ke atas. Jangan keliru, garis ini berbeda dengan garis nasib biasa. Garis penjaga takdir biasanya berdiri sendiri, tidak bersinggungan banyak dengan garis lain, dan memiliki energi spiritual yang dalam jika diamati oleh ahli ruqyah atau pembaca aura batin. Makna garis ini dalam dunia spiritualitas. Lalu, apa arti garis ini bagi seseorang yang memilikinya? Dalam kitab-kitab hikmah dan ilmu firasat tangan, garis ini dianggap sebagai pertanda bahwa orang tersebut memiliki pelindung gaib yang aktif sejak masa muda, meskipun orang itu tidak menyadari sepenuhnya. Mereka yang memiliki garis ini memiliki kelebihan spiritual alami, seperti selalu selamat dari kecelakaan atau peristiwa besar yang mestinya mencelakakan mereka. Pernah berada dalam situasi kritis, namun entah kenapa tiba-tiba ada jalan keluar yang tidak masuk akal. Sulit disantet atau dikirimi sihir, walaupun ada yang mencoba. Sering merasakan kehadiran entitas pelindung saat dalam kondisi terancam. Mengapa khodam macan putih menyukai garis ini? Khodam macan putih memiliki naluri khusus terhadap energi jiwa yang tidak menyerah oleh takdir. Dan orang dengan garis ini biasanya adalah pejuang kehidupan. Mereka adalah tipe manusia yang walaupun jatuh berkali-kali, tetap bangkit. Mereka terluka, tapi tidak menyerah. Mereka sunyi, tapi tetap berdoa. Khodam macan putih akan memilih manusia yang memiliki kekuatan batin alami, dan orang dengan garis penjaga takdir ini adalah magnet spiritual yang kuat untuknya. Bahkan, menurut sebagian guru hikmah, garis ini adalah tanda bahwa seseorang pernah atau akan mengalami perjumpaan gaib, baik melalui mimpi, kasyaf, atau melalui perantara orang lain. Ciri psikologis orang dengan garis ini bukan hanya dari sisi spiritual. Orang yang memiliki garis ini juga memiliki kepribadian khusus, di antaranya sangat peka terhadap lingkungan, bisa merasakan jika ada yang tidak beres, sering mengalami déjà vu, perasaan bahwa ia pernah mengalami suatu peristiwa, mempunyai keberanian luar biasa saat orang lain ketakutan. Sulit diperdaya oleh tipu muslihat, karena hatinya dilindungi oleh energi intuisi. Mereka juga sering dipercaya oleh orang lain secara otomatis, karena auranya membawa rasa aman. Tanda penjagaan dari dimensi gaib. Jika kamu memiliki garis ini, bisa jadi kamu adalah perisai dalam keluargamu. Seringkali, orang lain selamat dari bahaya karena kamu ada di dekat mereka. Bukan karena kamu sakti, tapi karena ada penjaga dari alam lain yang mengikuti langkahmu. Dalam dunia tarekat, kadang dikatakan bahwa manusia yang dijaga, hatinya dibungkus oleh nur, langkahnya diawasi oleh yang tak kasat mata, dan tangannya diikat oleh amanah langit. Garis ini bisa jadi penanda bahwa kamu telah ditakdirkan menjadi sumber perlindungan dan keselamatan bagi banyak orang. Namun, seperti halnya energi, semua ini bisa hilang jika kamu menyimpang dari jalan kebaikan. Ingatlah, khodam macan putih hanya setia pada manusia yang menjaga solatnya, akhlaknya, kejujurannya, dan zikirnya. Jika kamu sombong, khodam akan pergi. Jika kamu lalai, garis itu akan kehilangan kekuatannya. Namun jika kamu istiqomah dalam ibadah dan memperbaiki diri, maka kekuatan penjagaan itu akan makin nyata, makin terasa, dan makin melindungi. Ciri ketiga, garis tangan berbentuk huruf M.
Bagaimana bentuknya? Perhatikan telapak tanganmu. Ciri ini terbentuk oleh gabungan dari 4 garis utama, yaitu garis kehidupan, garis kepala, garis hati, dan 1 atau 2 garis penyeberang, seringkali berupa garis intuisi atau takdir. Jika keempat garis ini membentuk pola seperti huruf kapital M, jelas dan menyatu, maka kamu memiliki tanda yang sangat langka. Namun ingat, tidak semua bentuk M memiliki makna dalam. Hanya yang terbentuk secara alami dan kokoh, serta tidak putus, yang memiliki kekuatan spiritual. Makna simbol huruf M dalam dunia kebatinan huruf M, dalam bahasa spiritual, disebut sebagai simbol dari makam, atau tingkatan ruhani. Ia juga bisa berarti misi, mukjizat kecil dalam diri manusia, dan bahkan diartikan sebagai malaikat penjaga yang menyertai manusia dalam sunyinya jalan takdir. Para mursyid dan guru kebatinan zaman dahulu menyebut orang dengan garis ini sebagai al-mukhfi fi hadratillah, yang disembunyikan dalam hadirat Allah. Artinya, mereka hidup di tengah keramaian, namun membawa rahasia besar dalam jiwanya, yang tidak diketahui siapapun. Mengapa Khodam Macan Putih menyukai tanda ini? Khodam Macan Putih adalah makhluk dari dimensi gaib, yang dikenal sebagai penjaga jalan para pejuang takdir. Ia sangat tertarik pada manusia yang memiliki kekuatan spiritual alami, mempunyai semangat juang tinggi, dan disiapkan untuk menjadi pembuka jalan bagi orang-orang di sekitarnya. Garis M adalah pertanda bahwa seseorang telah dititipkan peran penting dalam kehidupan orang lain. Orang ini biasanya memiliki aura pemimpin, meski ia tidak pernah mengaku pemimpin. Ia didengarkan, dihormati, dan dicari saat ada masalah. Khodam Macan Putih akan memilih manusia dengan garis ini, karena ia tahu orang ini kuat menahan beban, tidak mudah tergoda nafsu dunia, dan selalu memiliki sense spiritual yang tajam, walau belum dilatih. Ciri-ciri kepribadian. Pemilik garis M. Orang yang memiliki garis M memiliki kepribadian unik yang seringkali membingungkan orang lain. Beberapa cirinya antara lain, punya rasa tanggung jawab tinggi, bahkan sejak kecil, suka menyendiri, tapi bukan karena benci orang, melainkan karena jiwanya butuh tenang. Sulit dibohongi, karena intuisinya tajam dan jiwanya bersih. Sering merasa terhubung dengan sesuatu yang lebih besar, meski belum tahu apa itu. Mudah mendapat petunjuk, entah lewat mimpi, firasat, atau pertemuan-pertemuan aneh yang terasa ditakdirkan. Mereka juga sering disebut penyerap energi. Artinya, ketika berada di tempat atau dekat seseorang, mereka bisa merasakan aura negatif atau positif tanpa tahu bagaimana caranya. Kisah dan fenomena di balik garis M. Dalam banyak kisah spiritual, orang yang memiliki tanda M ini sering mengalami mimpi aneh yang berulang-ulang, melihat sosok harimau putih dalam mimpi atau saat meditasi, merasakan tubuhnya tiba-tiba hangat saat berdoa atau zikir, atau tanpa sebab, merasa seperti sedang diawasi dari belakang, tapi dengan perasaan damai. Bahkan, beberapa guru tarekat menyampaikan bahwa pemilik garis M bisa menjadi penyembuh alami tanpa belajar formal, penerima bisikan ruhani, dan bahkan dipersiapkan untuk menerima amanah gaib jika ia menjaga amal ibadahnya. Bahaya jika garis ini disalahgunakan, namun perlu diingat, tanda M ini bukan untuk kesombongan, bukan untuk menunjukkan kehebatan, apalagi untuk mencari pujian. Justru, pemilik garis ini sering mengalami ujian yang sangat berat. Khodam Macan Putih tidak akan terus tinggal pada manusia yang berbuat zalim, menyombongkan diri, menggunakan ilmu gaib untuk mencelakai sesama. Sebaliknya, jika pemilik garis ini istiqomah dalam ibadah, menjaga hati, dan terus berzikir, maka kekuatan penjagaan Khodam Macan Putih akan semakin aktif dan jelas. Ciri keempat, garis halus menyilang di pangkal ibu jari, tanda pewaris ilmu penjaga keluarga. Sahabat spiritual yang dimuliakan Allah, ada kalanya takdir kita tidak hanya ditulis di langit, tetapi juga diwariskan lewat darah, lewat ruh para leluhur, dan diukir halus pada telapak tangan kita sendiri. Hari ini, kita tiba pada ciri keempat, sebuah tanda yang tidak semua orang memilikinya. Namun siapa yang memilikinya, maka ia adalah penyimpan warisan tak kasat mata. Tanda ini bernama garis halus menyilang di pangkal ibu jari, atau dalam ilmu titen Jawa disebut garis waris daya leluhur.
Bentuk dan letak garis. Perhatikan bagian pangkal ibu jari, area yang disebut Gunung Venus dalam ilmu palmistry. Jika kamu melihat ada garis-garis halus yang saling menyilang, membentuk pola seperti jaring, X, atau bahkan susunan acak namun teratur, maka itu adalah tanda yang sangat istimewa. Tanda ini tidak kasar, ia sangat halus, kadang samar, namun bila diamati dengan cahaya yang tepat, kamu akan melihat struktur silang-silang kecil yang berbeda dari garis tangan biasa. Makna simbolik dalam dunia spiritualitas. Tanda ini bukan sekadar corak kulit. Ia dipercaya sebagai pola penguncian warisan spiritual, warisan energi, warisan khodam, atau bahkan ilmu gaib putih yang telah mengalir dari para leluhur. Dalam banyak tradisi spiritual, terutama di kalangan para wali, jawara sufi, dan ahli hikmah tanah Jawa dan Sumatera, tanda ini diyakini sebagai simbol amanah tak terlihat. Orang yang memiliki tanda ini dipilih untuk menjaga, bukan hanya dirinya sendiri, tapi melindungi darah keturunannya, keluarganya, bahkan tanah tempat ia berpijak. Mengapa khodam macan putih menyukai tanda ini? Khodam macan putih adalah khodam penjaga garis darah, makhluk gaib yang sangat menghargai kebangsawanan ruhani dan kemurnian niat. Orang yang memiliki garis halus menyilang di Gunung Venus biasanya adalah pewaris kekuatan, penjaga keturunan, dan pemilik jiwa tua yang telah mengalami banyak perjalanan ruh di masa lalu. Khodam macan putih tertarik pada mereka yang tidak mengejar ilmu untuk pamer, tetapi mempelajarinya untuk melindungi, untuk merawat, dan untuk menjaga kehormatan diri dan keluarga. Tanda ini menunjukkan bahwa seseorang telah ditandai oleh alam semesta untuk menjadi perisai bukan tombak. Ciri kepribadian pemilik garis ini. Mereka yang memiliki tanda ini cenderung sangat penuh empati, bisa menangis diam-diam melihat penderitaan orang lain. Punya tanggung jawab tinggi terhadap keluarga, terutama orang tua dan adik-adiknya. Sering dipercaya untuk menyimpan rahasia atau menyelesaikan konflik keluarga. Memiliki aura ketenangan, membuat orang lain merasa aman di dekatnya. Tidak mudah mengeluh, meskipun hatinya kadang menjerit. Mereka seperti pondasi rumah diam, tapi menopang semua beban. Tanda ini dan kekuatan energi warisan. Banyak orang tidak sadar bahwa mereka mewarisi kekuatan bukan dari buku, tapi dari silsilah ruhani dan karomah leluhur. Tanda halus menyilang di pangkal ibu jari menandakan bahwa seseorang telah diikat secara gaib, entah oleh doa seorang nenek soleha, oleh ijazah yang diwariskan turun-temurun, atau bahkan oleh ikrar batin yang belum mereka sadari. Orang yang memiliki garis ini mudah ditarik oleh dunia spiritual tanpa sadar. Sering bertemu orang-orang aneh yang seolah menguji kekuatan batinnya, dan kadang menjadi tempat berpulangnya khodam yang dulu pernah menjadi penjaga keluarganya. Fenomena spiritual yang sering dialami. Orang dengan tanda ini kadang mengalami, sering bermimpi didatangi sosok bersorban putih, atau harimau putih yang menjaga dari jauh. Mengalami bau bunga melati atau harum tak dikenal saat sendiri. Tiba-tiba merasa berat di pundak kanan, seperti sedang dijaga atau diawasi. Merinding tanpa sebab saat melewati tempat tertentu karena mereka membaca energi tempat itu secara alami. Mereka juga cenderung menarik makhluk jin baik maupun buruk, karena energi Gunung Venus yang mereka miliki sangat kuat, dan seperti api di tengah hutan malam, yang mengundang semua makhluk mendekat. Peringatan untuk pemilik garis ini. Namun, semakin besar warisan yang dibawa, semakin berat pula ujiannya. Orang dengan tanda ini sering mengalami tekanan batin tanpa sebab, sering difitnah, padahal tidak salah, dikhianati oleh orang yang pernah ditolong, atau merasa kesepian dalam keramaian. Itu bukan karena mereka lemah, tapi karena Allah sedang menguatkan fondasi jiwa mereka. Jika mereka kuat menjaga zikir, menjaga sholat, dan memperkuat niat, maka warisan spiritual itu akan terbuka, dan khodam macan putih akan datang bukan untuk disembah, tetapi untuk menemani tugas batin yang mulia. Lalu bagaimana dengan ciri kelima? Tanda yang jarang diketahui namun sangat kuat, yaitu garis melengkung seperti sayap di samping telapak tangan. Apakah kamu memilikinya, atau kamu hanya belum menyadarinya? Mari kita lanjutkan pencarian ini.
menuju tanda-tanda langit yang tersembunyi di telapakmu. Bagaimana bentuk dan letaknya? Perhatikan bagian sisi luar telapak tangan, tepatnya di bawah jari kelingking dan di atas pergelangan tangan. Kadang muncul 1 atau 2 garis melengkung, seperti busur bulan sabit atau sayap yang setengah terbuka. Garis ini biasanya tidak menyatu dengan garis hati atau garis kehidupan. Letaknya terpisah namun melingkupi, seperti pelindung dari luar, dan bentuknya cenderung simetris atau mencerminkan bentuk sayap jika diperhatikan dari sudut tertentu. Tanda ini tidak dimiliki banyak orang, hanya mereka yang ditakdirkan sebagai pelindung, penjaga, atau perantara alam dan manusia yang memilikinya. Makna simbolik dalam dunia kebatinan. Dalam tradisi kebatinan tua, tanda ini adalah simbol bahwa roh manusia tersebut telah bersentuhan dengan energi penjaga alam, entah melalui meditasi yang dalam, zikir yang khusyuk, atau leluhur mereka yang dulu pernah menjadi penjaga gunung, hutan, atau tempat keramat. Tanda ini dikenal sebagai sayap ruhani, atau janah ar-ruh dalam istilah tasawuf batin. Ia adalah simbol bahwa seseorang dilindungi oleh kekuatan tak kasat mata, memiliki hubungan batin dengan unsur alam, dan kadang ditugaskan untuk menjaga keseimbangan energi suatu tempat. Mengapa Khodam Macan Putih menyukai tanda ini? Khodam Macan Putih bukan sekadar penjaga manusia, ia adalah penjaga portal antara dunia nyata dan gaib. Ia bergerak tidak hanya untuk manusia, tapi juga untuk menjaga keharmonisan antara manusia dengan alam, dan antara dimensi-dimensi spiritual. Pemilik garis sayap melengkung adalah manusia yang dianggap telah dibuka matanya terhadap energi gaib, peka terhadap getaran alam, dan sanggup menyeimbangkan antara keheningan batin dan keramaian dunia. Khodam Macan Putih menyukai orang seperti ini karena mereka bisa menjadi penjaga tempat keramat yang tidak diakui orang, penyembuh yang bisa menarik energi bumi untuk menyelaraskan tubuh orang lain, dan bahkan penengah antara makhluk halus dan manusia biasa. Sifat dan kepribadian. Pemilik garis ini, orang dengan tanda ini biasanya sering merasa tidak cocok di keramaian, namun juga tidak sepenuhnya suka menyendiri. Memiliki ikatan emosional kuat dengan alam, merasa damai di pegunungan, hutan, atau dekat air. Punya kekuatan menenangkan orang lain hanya lewat sentuhan atau pandangan. Sering mendapat firasat akan datangnya bencana atau musibah kecil di sekitarnya. Dihormati oleh anak-anak dan hewan karena memancarkan aura penjaga yang alami. Dan yang menarik, orang ini kadang merasa seperti menggendong beban yang bukan miliknya. Ia bisa merasakan sakit hati orang lain, bahkan sebelum orang itu bicara. Fenomena spiritual yang dialami. Beberapa hal yang sering dialami pemilik tanda ini. Merinding saat mendekati tempat tertentu, seolah ada sesuatu yang menyapa atau memperhatikan. Mimpi melihat sosok bersayap atau harimau putih yang berdiri di tengah hutan sunyi. Saat berdoa, mereka kadang merasa seperti ada angin halus mengelilingi tubuhnya. Sering merasa tubuh berat saat berada di tempat yang tidak suci, namun ringan saat berada di tempat spiritual. Mereka juga kadang menjadi medium alami, di mana makhluk gaib baik bisa mendekat tanpa permisi, karena aura penjaga mereka sangat aktif. Peran khusus dari orang dengan garis. Ini orang yang memiliki tanda ini ditakdirkan bukan untuk menjadi biasa. Mereka bisa menjadi pelindung spiritual keluarga, terutama dari serangan gaib. Bisa menjadi penetral energi, memulihkan tempat atau benda yang terkena sihir. Bahkan bisa berperan sebagai perantara komunikasi antara manusia dan makhluk halus, jika diberi izin dari Allah. Mereka bukan paranormal. Mereka bukan dukun. Mereka adalah penjaga spiritual yang tersembunyi dan hanya dikenal oleh makhluk langit dan bumi. Peringatan dan tanggung jawab. Namun ingat, semakin tinggi peran spiritual, semakin besar godaan dan ujian. Orang yang memiliki garis ini harus menjaga hati dari kesombongan. Tidak boleh memperjualbelikan kemampuan batinnya untuk uang atau kekuasaan. Dan wajib menjaga diri dengan ibadah, zikir, serta tawakal. Khodam Macan Putih akan tetap bersamanya. Selama orang itu menjadi penjaga, bukan penguasa. Masih ada tanda lain yang lebih misterius. Tanda yang jarang dimiliki, dan lebih jarang lagi disadari. Yaitu ciri keenam, garis api yang muncul tegas dari tengah telapak ke pangkal lengan. Apa maknanya?
Apa hubungannya dengan kekuatan batin dan mengapa ditakuti oleh makhluk gaib? Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Letak dan bentuk garis-garis. Ini biasanya berawal dari tengah telapak tangan, tepat di antara garis kehidupan dan garis takdir, memanjang secara tegas, lurus dan kuat ke arah pergelangan, atau bahkan naik ke bagian bawah lengan, kadang tampak seperti terbakar, atau terbentuk dari gesekan dalam, memberi kesan panas atau getar saat disentuh, atau diperhatikan dalam meditasi. Orang yang memiliki garis ini, bahkan sering merasakan panas atau hangat di telapak tangannya, terutama saat marah, tertekan, atau sedang menghadapi energi negatif. Makna simbolik dalam ilmu kebatinan. Dalam ilmu Titan Jawa, tanda ini disebut garis bara atau suluk agni. Di dunia sufi disebut al-khat al-qahir, yaitu garis penghancur, sebuah tanda bahwa jiwa orang tersebut adalah pembakar kebatilan. Garis ini adalah simbol bahwa seseorang membawa kekuatan spiritual untuk bertarung, kekuatan pembersih energi kotor, dan daya tahan luar biasa terhadap gangguan gaib. Orang yang memiliki garis ini, bahkan dalam kondisi tidak sadar, mampu mematahkan sihir dengan doa-doa yang sederhana, mencegah jin jahat masuk rumah hanya dengan keberadaannya, dan memicu rasa takut dalam diri makhluk gaib karena auranya mengandung api. Mengapa Khodam Macan Putih menyukai tanda ini? Khodam Macan Putih bukan hanya penjaga, ia adalah panglima alam gaib yang melindungi bumi dari kekuatan hitam. Ia mencari manusia yang memiliki jiwa petarung, bukan dalam arti kekerasan fisik, tapi jiwa yang tidak gentar terhadap kegelapan. Garis api ini adalah bukti bahwa orang tersebut telah melewati kehidupan-kehidupan sebelumnya sebagai penjaga, pernah terlibat dalam pertempuran ruhani yang besar, dan kini ditakdirkan untuk menjadi sumber terang di tengah kegelapan. Khodam Macan Putih menghormati pemilik tanda ini karena mereka tidak hanya bisa menjaga, tapi juga bisa menyerang kegelapan saat dibutuhkan. Ciri kepribadian. Pemilik garis ini, orang yang memiliki garis api cenderung berjiwa tegas dan lurus, kadang dianggap keras kepala, tidak suka kemunafikan, bahkan sensitif terhadap orang yang berpura-pura, sering menjadi benteng dalam keluarganya, meski tidak diminta, cepat bereaksi terhadap kezaliman, bahkan jika itu membahayakan dirinya, dan memiliki keteguhan niat yang sulit digoyahkan. Namun, mereka juga kadang menanggung kemarahan dalam diam. Jika tidak dikelola dengan baik secara spiritual, kemarahan itu bisa membakar dirinya sendiri, bukan musuhnya. Fenomena spiritual yang dialami pemilik garis ini sering mengalami hal-hal di luar nalar. Rumahnya sulit dimasuki jin jahat, tapi ia sering dikirimi mimpi peringatan. Sering merasakan hawa panas di tangan kanan saat berada di tempat angker atau penuh energi negatif. Saat berdoa dengan niat yang kuat, doanya cepat menembus dimensi gaib. Jika dia marah karena kezaliman, seringkali musuhnya tertimpa ujian berat, walau ia sendiri tidak berniat menyakiti. Bahkan beberapa dari mereka, saat dalam keadaan gawat, pernah mengalami suara harimau mengaum dalam batin, bayangan putih besar yang muncul di belakangnya seperti pelindung, atau merinding hanya saat menyebut nama Allah dalam hati karena energi ruhani sedang bergolak. Tanggung jawab besar dari garis ini. Tapi ingat, energi sebesar ini, jika tidak diarahkan dengan ilmu dan iman, bisa menjadi bumerang. Mereka yang memiliki garis ini tidak boleh hidup sembarangan, tidak boleh dekat dengan sihir, tidak boleh sembarangan melukai orang lewat kata-kata, dan tidak boleh menyombongkan kekuatan spiritualnya, karena api ini bisa menjadi pelita, atau justru menjadi bara yang membakar pemiliknya sendiri. Mereka harus memperbanyak zikir, ya Qahar, ya Jabbar, ya Nur, menjaga wudhu dalam aktivitas harian, dan menghindari dendam karena dendam bisa mengaktifkan api negatif. Lalu, apa tanda terakhir? Apa garis paling misterius yang menunjukkan bahwa seseorang adalah tuan dari Khodam Macan Putih itu sendiri? Yaitu garis mahkota 3 cabang di atas telapak. Kita akan bahas dalam segmen berikutnya. Sahabat Batin, kita tiba pada ciri paling langka, ciri yang tidak hanya menunjukkan keberadaan Khodam, tetapi posisi tertinggi dalam hubungan manusia dengan dunia gaib. Ciri ini tidak dimiliki oleh banyak orang. Bahkan sebagian besar ahli kebatinan pun hanya pernah melihat beberapa orang saja dalam hidupnya yang memiliki tanda ini. Ciri itu adalah bagaimana letaknya dan seperti apa bentuknya.
Ciri ini terletak di bagian atas telapak tangan, tepatnya di area dekat pangkal jari tengah. Dan kadang sedikit meluas ke arah jari telunjuk dan jari manis. Terdapat 3 cabang garis pendek yang naik ke atas, seperti huruf W yang terbuka, atau mahkota 3 puncak. Biasanya, 3 garis ini tidak menyatu dengan garis hati atau garis kehidupan. Mereka berdiri seperti simbol kemuliaan, kebangkitan, dan pengangkatan ruhani. Tanda ini tidak muncul secara tiba-tiba. Dalam banyak kasus, garis ini semakin tampak seiring naiknya makam spiritual seseorang. Makna mistis, mahkota ruhani. Dalam dunia kebatinan kuno, tanda ini disebut Tajul Kadim, mahkota yang diwariskan dari alam gaib. Sedangkan dalam Sufisme disebut Khat At-Taj, yang artinya tanda pemahaman, puncak makam, dan kepemimpinan gaib. Garis ini merupakan simbol persetujuan alam gaib bahwa seseorang telah mencapai makam penjaga tertinggi, bukan hanya dijaga oleh Khodam Macan Putih, tapi telah dijadikan wakilnya di bumi. Dengan kata lain, Khodam Macan Putih tidak hanya hadir bersamanya, tetapi patuh padanya. Apa hubungannya dengan Khodam Macan Putih? Dalam dunia gaib, Macan Putih dikenal sebagai pelindung takdir orang terpilih, penjaga gerbang dimensi langit keempat, dan panglima gaib yang menjaga rahasia para wali. Ketika seseorang memiliki garis mahkota 3 cabang, maka ia tidak hanya dijaga oleh Macan Putih, tapi ditandai sebagai pemiliknya. Ini berarti, Macan Putih akan menampakkan diri dalam mimpi dengan tunduk atau duduk di sampingnya. Ia tidak perlu memanggil, karena Khodam itu selalu hadir di belakangnya. Bahkan jika ia tidak tahu caranya, energi Khodam itu sudah menyatu dalam jiwa dan auranya. Kepribadian yang sangat khas. Orang yang memiliki garis ini biasanya memiliki ketenangan luar biasa, seolah-olah sudah melihat banyak hal dalam hidup. Kata-katanya sederhana, tapi sering menggetarkan hati orang lain. Tidak suka menonjolkan diri, tapi aura kewibawaannya sangat kuat. Sering menjadi tempat curhat batin bagi orang-orang tanpa mereka sadari alasannya. Dan yang paling unik, anak-anak, orang sakit, dan hewan sangat nyaman di dekatnya. Ada semacam frekuensi tinggi dari ruhani orang ini yang hanya bisa dirasakan oleh makhluk yang masih murni hatinya. Fenomena gaib yang dialaminya. Orang dengan tanda ini akan mengalami mimpi yang mengandung pesan-pesan dari alam gaib, bahkan dalam bentuk simbol, sering mendapat firman batin atau bisikan halus saat harus memilih antara 2 hal penting. Kadang merasa tahu sesuatu sebelum itu terjadi, terutama yang menyangkut bahaya atau perubahan besar. Dan yang paling mencengangkan, ketika ia masuk ke tempat angker atau penuh jin, tempat itu menjadi hening. Jin, bahkan yang jahat sekalipun, mundur perlahan tanpa melawan. Karena mereka mengenali, pemilik cahaya besar sedang lewat. Tanggung jawab besar dari mahkota ini, namun ingat, makin tinggi posisi spiritual seseorang, makin besar pula ujian dan bebannya. Orang dengan garis ini tidak boleh menyalahgunakan kekuatannya, karena efeknya bisa sangat luas, baik di dunia fisik maupun gaib. Mereka harus hidup dalam keseimbangan antara ilmu dan iman, menjaga keikhlasan, karena Khodam tidak akan hadir dalam hati yang kotor, dan terus mengosongkan diri di hadapan Allah, karena semua ini bukan kekuatan pribadinya. Bahkan Khodam pun tidak tunduk kepada manusia, melainkan karena perintah Allah dan maqam ruhani yang dijaga. Sahabat batin yang dimuliakan Allah, telah kita telusuri bersama 7 tanda yang tersembunyi di balik telapak tanganmu. Bukan tanda biasa, bukan garis yang terbentuk secara kebetulan, melainkan tanda-tanda langit yang diwariskan oleh alam ruhani, dan hanya dimiliki oleh mereka yang dipilih untuk tugas-tugas besar. Khodam Macan Putih, ia bukan sekadar makhluk gaib pelindung. Ia adalah panglima penjaga keseimbangan. Ia hadir bukan untuk dipuja, bukan untuk disembah, tapi untuk menjadi mitra bagi jiwa-jiwa yang suci, yang berjalan dalam kesunyian, yang menolak dunia demi akhirat, yang rela disakiti demi melindungi yang lemah, yang menangis dalam sujud panjang, tanpa pernah menceritakan luka-luka perjuangannya pada manusia. Wahai engkau yang memiliki garis-garis langka itu, jangan bangga, jangan tinggi hati, karena tanda yang ada di tanganmu adalah tanggung jawab. Semakin jelas garisnya, semakin berat beban yang engkau tanggung. Ingatlah, setiap kelebihan spiritual adalah ujian,
Dan khodam pun hanya akan setia pada hati yang tidak sombong, pada lisan yang tidak berdusta, dan pada ruh yang tidak tergoda dunia. Jika benar engkau adalah pemilik salah satu dari 7 ciri ini, maka berjalanlah di bumi dengan hati yang lembut, tapi jiwa yang tajam. Tunduklah hanya pada Allah, dan bimbinglah sesamamu tanpa mengharap pujian. Jika engkau merasakan getaran dari penjelasan ini, jika hatimu bergetar saat mendengar tentang khodam macan putih, jika engkau melihat salah satu garis itu di tanganmu sendiri, maka jangan tunggu lama. Bangkitkan kekuatanmu dengan zikir, wudu, salat malam, dan keikhlasan. Jauhkan diri dari sihir, dari iri, dari dunia yang gelap. Karena hanya mereka yang bersih, yang mampu menerima kehadiran cahaya dari langit. Ingat ini baik-baik. Khodam bukanlah tujuan, ia hanyalah penjaga di sisi pejalan yang menuju Tuhan. Dan engkaulah salah satu dari mereka yang mungkin sedang dipanggil untuk tugas itu. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini, agar lebih banyak jiwa-jiwa terbangun, dan lebih banyak pelindung langit yang sadar akan jati dirinya. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga Allah selalu menjaga langkahmu dalam cahaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.